Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Pertama-tama dan yang diutamakan, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita memanjatkan puji syukur? Karena puji sendiri tak bisa manjat sendiri, harus dipanjatkan. Dan syukur itu akan datang ketika kita sudah memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga kita senantiasa terus dilimpahkan, dicurahkan dan diucapkan kepada sang revolusioner sejati yang di dalam Al-Quran disebut Al-Maksum. Beliau adalah baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa damai abal-abal Singasari yang dirahmati Allah. Amin. Kita sebagai umat Islam, khususnya Islam ala ahlu sunnah wal jamaah, identik dengan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, yang sangat identik dengan amaliyah aswaja, yaitu permasalahan tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Itu pada dasarnya kita berbicara tentang terminologinya. Kenapa orang-orang aswaja melaksanakan tahlilan 1 hari, 7 hari, 40 hari? Apa tidak ada dasarnya? Itu ada. Itu sebuah akulturasi budaya Wali Songo, yaitu budaya yang ada itu dilaksanakan tapi disisipi dengan kebaikan, sisi nilai Islami. Budaya tidak dihapus, tetap, tapi disisipi nilai Islami. Kenapa? Ulama itu ada 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Zaman dahulu ketika ada, zaman Wali Songo, ketika ada orang meninggal, orang-orang itu berkumpul selama 1 hari, nyampe 7 hari, nyampe 40 hari, 100 harinya mereka berkumpul-kumpul. Itu zaman Wali Songo. Tapi mereka berkumpul-kumpul tidak mendoakan mayit ketika ada orang meninggal, tidak takziah, tidak berdoa, tapi berkumpul-kumpul begadang sampai malam. Apa? Kipikan, mabok, judi, madon. Itu budaya yang dulu. Nah, oleh Wali Songo itu tidak dihilangkan budaya jugur-jugurnya, tapi jugurannya diabadikan, lalu disisipi akulturasi keislaman, yaitu dengan bacaan-bacaan yang bagus. Yang tadinya mabok, madon, judi itu diganti dengan membaca Yasin, tahlil. Ada dasar tahlilnya. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, innallaha ta'ala malaikatin, sak temene wonten malaikate Gusti Allah. Rupane malaikat sayyarah niku malaikat sayyarah. Malaikat saya itu yatufuna mabur goleti ahla dzikri ing majlis dzikri. Fa idza wajadtu nalikane ketemu sapa malaikat sayyarah qoman ing qaum yazkurunallaha ta'ala, kang pada zikir sapa Allah Ta'ala, halimu pada undang-undang sama malaikat. Ngene pada teka kon hajate masing-masing itu disampaikan. Itu ketika ada malaikat sayyarah yang keliling mencari majlis zikir, majlis tahlil, majlis istighosah untuk mengamini doa-doa mereka. Jadi ketika ada majlis istighosah itu yang mengamini bukan cuma manusia, bahkan malaikat sayyarah pun mengamini. Ditanya sama Allah, apa yang dibaca mereka, malaikat sayyarah? Ternyata yang mereka baca apa? Yumajidunaka, yukabbirunaka, yusabbihu, segala tasbih, alhamdulillah, hamdalah, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mereka baca. Itu yang ada di Sahih Bukhari. Dan di situ karena mereka membaca itu, maka Allah mengampuni seluruh kaum-kaum yang ada di situ. Seluruh majlis zikir itu diampuni karena doanya mereka dan diamini oleh malaikat sayyarah. Tapi ada yang aneh. Fihim fulan laisa minhum. Ada satu orang fulan itu tidak masuk dalam majlis itu. Ada satu orang fulan. Ternyata setelah diteliti, fihim fulan laisa minhum lihajatina. Lihajatin karena hajatnya tersendiri. Jadi ada perkumpulan zikiran di situ, ada orang lewat.
ternyata itu bukan untuk berzikir. Karena penasaran, anak rame-rame apa ke jugulan, nimbrung lah. Dikiranya anak karaokean apa konser, jebulane tahlilan. Wis kadung jagung nang tengah-tengah arep metu ora kepenak riku. Nah, ini gimana malaikat? Gimana Gusti Allah tanya malaikat. Malaikat bingung. Ini ada fulan ikut majelis zikir tapi tidak benar zikir, cuma tanda kutip itu mencrok mampir. Gimana? Jawabannya Allah apa? Gugur julasa, semua yang ada di majelis itu diampuni dosanya, semuanya yang ada. Baik yang berniat zikir ataupun yang hanya ikut mencrok, mungkin ikut makan, pingin makan apa kepaksa ikut ke situ, karena berkahnya majelis zikir itu diampuni seluruhnya. Yang nggak niat aja diampuni dosanya, apalagi yang sudah niat. Itu dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau ada orang mengalami istighosa itu ada dalilnya di Sahih Bukhari. Itu ada. Kembali ke perbahasan awal. Jadi zaman dahulu itu ada mabuk judi dan lain-lain diganti dengan bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Kenapa kok 1 hari 7 hari tetap? Karena itu para wali songo khususnya Kalijaga itu mengambil fatwanya Imam Tawus. Imam Tawus tahu Imam Tawus? Enggak tahu. Enggak tahu. Imam Tawus enggak tahu. Kalau Ayu Ting Ting radhiyallahu anha tahu? Alhamdulillah. Kelemahan orang Nahdien itu. Ayu Ting Ting radhiyallahu anha tahu, tapi Imam Tawus itu sahabat yang hidup di zamannya kayak para sahabat. Para sahabat itu hidup di zamannya para sahabat Imam Tawus. Berarti sempat bertemu dengan para sahabat. Imam Tawus mengatakan dalam kitabnya dan perkataan Imam Tawus ini diambil oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hala fi Fatawati Suyuti. Kitabnya kan jelas mainnya bro. Sepira lagi? Segini. Saya ambil garis besarnya yang di depannya. Di situ innal mauta sak temene wong mati fi kuburihim ing dalem kuburane wong mati innal mauta sak temene wong mati iku yuftinuna padha den fitnah den uji fi kuburihim ing dalem kuburane maut sapengan selama 7 dina. Itu perkataan Imam Tawus. Jadi kalau orang Islam itu, orang Muslim, orang mukmin itu diuji setelah meninggal selama 7 hari. Fi riwayatin fa'inal munafikun, ketika orang munafik, fa'inal munafikina, ketika orang ada munafik, itu orang munafik itu 40 hari. Jadi kalau orang munafik itu 40 hari diuji, kalau orang Islam itu 7 hari. Nah, atas dasar itu para wali songo membuat ya selama 7 hari, karena itu mayit-mayit akan diuji. Ini dengan tahlilan, sholawatan, dikir-dikir, dan semuanya itu ada dasarnya masing-masing. Tinggal kita sebagai generasi muda mau membaca literasi sejarah yang sudah ada atau belum. Penting, literasi harus penting. Karena apa? Dawuhnya para kiai itu gini, kita itu miris. Banyak orang santri-santri yang akhlaknya luar biasa, tapi kok ilmunya kurang bermanfaat. Kenapa? Salah satunya itu, mereka terlalu jaim dengan orang lain dan hanya mengharap pengakuan dari kiai. Saya banyak, ketika di pondok saya banyak melihat pengurus pondok itu ketika ada kiai luar biasa jamaah, apa ada jamaahnya luar biasa, ngajinya lagi. Tapi ketika tindakan 1 bulan atau 1 minggu itu belas jarang yang jamaah. Artinya cuma cari muka doang, nggak mesti apapun. Tapi ketika gerombolan saya nggak cari muka, emang dicap kurang ajar lah kasarnya. Tapi karena mau mengamalkan, mau bersilat, mau membaca literasi, mau mengamalkan amalia aswaja, akhirnya kita akan mempelajarinya itu mudah dan akan mendapatkan keilmuannya itu akan mudah. Amin. Nah, makanya itu ingat, intisalul amri khairun min sulukil adab. Intisalul amri khairun min sulukil adab. Manut taat dumateng pimpinan atau kiai itu jauh lebih baik dibanding tata krama. Saya ambil contoh. Misalkan Isan ini sangat takdim pada kiai, cocok disuruh sama Pak Yai. Sekarang
Kiai Agung Derajat ya. Disuruh sama kiainya, misalkan kiainya, misalkan itu cara tuku roksan, nyun sewu ngapunten Pak Kiai sepindah, mbok kula enten lepate ngapunten kula nyun ngapunten kaping kalih ngapunten kula seniki enten rencange teng griya dados ngapunten sanget kula mboten saged tumbas rokok monggo Pak Kiai tumbas piyambak. Sopan apa enggak? Sopan, tapi baik apa enggak? Disuruh kiai sopannya luar biasa tapi tidak taat. Nah, beda dengan istisalul amri khairun min adab. Mas Fahmi, kegajuan kayak apa? Mas Fahmi nyun sewu niku tumbas nases. Pakinya jebak Mas Fahmi. Ya, Kiai, nang bae, ngono toko ndi jutek set. Langsung seset toko. Itu yang harusnya santri pegang. Enggak cuma hanya di bahasa, di image doang, tapi harus bisa diaplikasikan. Nah, apalagi kita sebagai generasi yang ulul albab yang dicap dalam Al-Quran, kita itu ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang hatinya itu selalu sensitif, melihat lingkungan itu sensitif. Oh, di sana ada tanah longsor, ada degradasi moral di sana misalkan, yang sekarang ada degradasi moral. Kita itu ada rasa empati. Oh, di sana itu akhlaknya kurang baik. Ada rasa empati, ingin memperbaiki. Lanjut apa? Wa tafakkuruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir setelah hatinya empati, lalu otaknya berpikir. Berpikir ya tafakkuruna fi khalqis samawati wal ard, berpikir apa kita program apa yang bisa menanggulangi degradasi moral tersebut. Apa programnya? Setelah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina ada Benar. Nah, setelah itu ikhtiar dan memohon ampun. Artinya generasi yang ulul albab hatinya sensitif, otaknya kreatif dan produktif. Sekali lagi, hati sensitif, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Otaknya itu kreatif, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan terakhir produktif. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Amin. Setelah itu tiga, terakhir ada fakina adzabannar, artinya harus memohon ampun apabila dalam berbuat, membuat konsep, berpikir lalu melaksanakan. Ketika ada kekurangan, arti memohon ampun apa? Ada evaluasi dari program tersebut. Jadi misalkan di organisasi ada program apa, ternyata kurang baik, harus ada evaluasinya, begitu. Hadirin jamaah televisi abal-abal yang saya hormati. Kemudian kedua kalinya, salat salam, marilah kita junjung pada Nabi Agung Muhammad SAW di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gini, sekarang itu banyak orang yang mengaku cinta Nabi tapi tidak bisa mengaplikasikan cintanya. Sekarang banyak orang-orang mengaku ahli sholawat tapi tidak mengerti esensial dari kecintaan pada Nabi. Mereka banyak yang bersolawat tapi aplikasi dari apa yang diinginkan Nabi itu masih kurang. Jadi kalau bahasa itu masih cintanya cinta monyet. Artinya begini, saya banyak mengalami orang itu ahli sholawat, mohon maaf, tapi dalam pergaulan masih luar biasa. Bahkan asaran sholat itu belas selama satu hari itu belas paling cuma satu. Padahal mereka yang dengan membusungkan dada bahwa saya itu pecinta Nabi, apa tidak malu Nabi melihat pecintanya seperti itu? Padahal apa yang diinginkan Nabi sejatinya, orang kalau mengucapkan hanya dengan mohon maaf, hanya dengan sholawat tapi tidak bisa diaplikasikan, itu hanya cinta monyet, cintanya orang SMP. Orang anak-anak SMP kan cinta I love you, aku cinta kamu, aku sayang kamu, itu hanya cinta monyet. Tapi kalau cintanya orang-orang sudah berilmu, itu tidak seperti cinta monyet. Minimal cintanya orang yang mau menikah. Artinya apa? Bukan cuma oleh santo, tapi dipraktekkan. Nabi menginginkan bahwa generasi muda harus berpikir kreatif. Ya kita laksanakan berpikir kreatif. Nabi melarang ini jangan dilaksanakan, kita harus melarang. Kita harus jangan melaksanakan itu, harus menghindari. Itu yang apa yang baru dinamakan pecinta Rasulullah, yang mengamalkan apa yang diinginkan Rasulullah.
Fahmi misalkan, Fahmi ini kalau cinta kepada Aulia. pacarnya, ketika SMP itu hanya bilang I love you, selamat malam. Tapi kalau sekarang harus berpikir beda, harus ada aplikasinya, bukti bahwa dia cinta dengan pacarnya. Pacarnya, oh Fahmi tahu pacarnya itu suka apel. Dia kalau main bawa apel. Oh Fahmi tahu pacarnya itu paling suka itu kalau main di situ sholatnya jamaah. Fahmi ke situ, setiap ke situ sholat jamaah bareng dengan pacarnya. Itu artinya tahu apa yang diminta, bukan cuma omongan toh, bukan cuma aku cinta kamu apa diaplikasikan. Itu yang harus kita praktekkan. Karena ingat, kita hidup di esensial, bukan di parsialisme. Jauh nanti beberapa SKS kalau saya membahas parsialisme, esensialisme. Yang intinya kita itu hidup di substansi. Jadi jangan salah. Ketika kita hanya mengetahui syariat, tapi itu dulu lah ketika kita masih SMP, bukan mendewakan umur, tapi masih baru belajar agama. Tapi kalau sekarang harus ada implementasi yang lebih, itu harus. Makanya tadi ucapan pertama kita ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur harus penting. Kita harus mensyukuri bahwa Rasul ternyata masih mencintai kita. Buktinya apa? Masih banyak kan, ingat cita-citanya banyak kan ketika Rasul ketika mau meninggal dan lain-lain. Artinya mari kita bersyukur dengan diberi umur seperti ini masih hidup. Syukur itu kita aplikasikan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Hujjatul Iman, Hujjatul Islam, Imam Ghazali itu membagi syukur itu dengan 3 macam. Pertama, tingkatan pertama syukur bil qalb, syukur dengan hati. Nomor 2 syukur bil lisan, dan ketika syukur bil arkan. Syukur bil qalbi ketika kita diberi ilmu, kita diberi kehidupan, kita sadar, oh ternyata ada yang memberikan nikmat ini bukan milik kita, ada yang memberikan itu. Menyadari itu sudah syukur bil qalbi. Itu baru tingkatan pertama. Naik tingkatan kedua, Imam Ghazali mengatakan ada syukur bil lisan. Ketika sadar, baru kita sampaikan dengan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, dengan ucapan, dengan zikir alhamdulillah. Itu syukur bil lisan. Dan puncak dari syukur itu syukur bil arkan, dengan aplikasi, dengan perbuatan, dengan bukti otentik. Ketika kita diberi nikmat, misalkan rezeki yang turah, kita sadar ini rezeki yang memberikan Allah.